masa depan. Wujudkanlah mimpi, raihlah prestasi, berikan pendidikan dari hati nurani melayani. Serentak kita bergerak, terapkan kurikulum merdeka dalam program sekolah penggerak. Bergandengan tangan, kuatkan SDM dan. Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam, Iya. Edi. Bagaimana kabar Bapak Edi? Alhamdulillah sehat, Bu. Pagi ini Bapak Edi sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bu Ari, mohon maaf sebelumnya. Hari ini tadi mumpung Bu Ari rawuh, sekalian bagi matur. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan melaksanakan coaching dengan teman sejawat Ibu. Jadi nanti mohon bimbingan, masukan dan juga arahan dari Ibu agar supaya nanti kegiatan saya bisa lancar dan terlaksana. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak karena Bapak mengajukan hal ini beberapa hari sebelumnya saya banyak sekali kesibukan. Mohon maaf sekali ya Bapak, baru hari ini bisa terlaksana ya Bapak. Baik, coaching yang Bapak ingin laksanakan bersama teman sejawat ya Bapak? Baik, kira-kira dukungan apa yang bisa saya berikan ke Bapak dalam coaching tersebut? Ya tentunya nanti satu ya saran dari Bu Ari selaku kepala sekolah, terus nanti juga bagaimana langkah yang harus saya siapkan. Ya tentunya yang paling utama yaitu adalah nanti waktu Bu Ari, karena Bu Ari kan kelihatannya sibuk gitu. Dan juga nanti insya Allah untuk teman itu sudah kita berdiskusi untuk siap. Gitu. Meskipun sibuk Bapak, karena hari ini demi perkembangan di diri Bapak Edi, tentunya sesibuk apapun pasti akan saya selipkan di kegiatan saya Bapak. Insya Allah dengan terjadwal harinya dengan tepat saya bisa mendampingi Bapak melakukan coaching tersebut. Kemudian dukungan tersebut akan saya berikan. Dukungan yang seperti apa lagi? Apa ada kira-kira tambahan lain lagi Bapak? Selain waktu dan itu tadi? Ya tentunya nanti insya Allah motivasi untuk saya. Masih pertama kali ini, jadi nanti ya tentunya saya mesti nervous seperti itu. Dan insya Allah nanti alur yang akan kami gunakan insya Allah sesuai dengan yang sudah kami berikan. Baik. Pasti motivasi dan dukungan pasti saya akan memberikan Bapak. Sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan coaching yang Bapak lakukan sudah dirancang sesuai dengan tahapan tirta Bapak? Insya Allah sudah Bu. Iya, tahapan tirta. Kemudian jangan lupa Bapak membuat rubrik-rubrik penilaian yang sesuai rubrik Bapak, rubrik penilaian yang ingin Bapak fokuskan itu hal apa dalam coaching tersebut? Iya Bu. Kira-kira dalam coaching tersebut Bapak ingin memfokuskan iya Bu, nanti kami akan menitikkan kepada tentang keaktifan anak, dan juga kemarin saya konsultasi sama Ibu Bibit terkait dengan nilai anak yang di bawah KKM. Baik, keaktifan anak ya Pak. Keaktifan anak. Nah saya catat dulu Pak. Kemudian kira-kira harapan Pak Edi apa? Harapan nanti ya tentunya kita menyelesaikan masalah itu dengan berbagai metode, cara, dan nanti biar sekolah kita ini menjadi lebih unggul lagi. Iya, tentunya hal tersebut bisa saling umpan balik. Nah, kalau begitu nanti kalau sudah waktunya coaching jangan lupa saya di WA dulu Bapak. Siap, Bu. Barangkali nanti jadwalnya bentrok dengan kegiatan yang lain. Siap. Bapak ini sebetulnya saya sudah memiliki
tentang rubrik-rubrik penilaian Iya. dari guru-guru lain yang sudah melakukan Kajeng Bapak. Coaching. Barangkali bisa menjadikan referensi Bapak ya. Siap. Bukan harus seperti ini, Oh, tetapi iya. ini hanya referensi. Siap. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Iya, nanti akan kami pelajari dan insya Allah nanti akan kami sesuaikan dengan apa yang Ya, semoga coachingnya lancar. Amin. Iya, iya. Baik, Itu baik. dulu. Iya, Terima iya, kasih. iya. Mohon izin. Ya. Ngapunten Bu, sambil menunggu Bu Bibit, tadi sudah saya telepon sebetulnya. Bu Bibit masih ada perlu sedikit. Iya. Gitu, gitu. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Iya. Hari ini Santai Bu. ya? santai Pak. Hari Oke. ini tidak ada jadwal yang terburu-buru. Iya, terima kasih Bu waktunya. Ya, ya, ya. Iya. Ya, Pak Bu. Salam. Iya. Bagaimana Bu perjalanannya? Alhamdulillah Tidak ada masalah ya? Tidak. Oke. Kalau Iya. begitu bisa langsung di Oh begitu. jalannya Bapak? Langsung Bu. Ya, monggo. Iya. Ya. Bu Bibit, terima kasih atas waktunya. Ini melengkapi tugas dari kami. Nanti kita belajar coaching bersama, diawasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Nanti kita akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Bibit atas waktunya berkenan hadir di ruangan ini sehingga bisa melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Insya Allah nanti semoga lancar. Gitu nggih, Bu Bari nggih. Nggih. Gimana Bu Bibit, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nggih. Ini kan pulang Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Nggih. Tadi saya telepon masih ada kegiatan gitu. Iya Pak. Oke. Dan di kelas Pak. Nggih, belum lama baru nggih tadi saya. Belum, Nggih. Ini Pak saya Iya. mau sedikit curhat dengan Bapak terkait masalah yang ada di kelas saya Pak. Nggih. Ini Pak, di kelas saya itu kan siswa itu tidak aktif Pak dalam Nggih. pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Dia itu kelihatannya itu seperti memperhatikan dan memahami apabila saya menerangkan Pak. Nggih. Tapi pada waktu saya memberikan soal itu ternyata nilai anak-anak itu di bawah KKM Pak. Nggih. Padahal saya sudah menggunakan metode pembelajaran menggunakan media-media benda kontekstual, benda yang mudah diingat. Tapi pada kenyataannya anak-anak masih saja belum memahami materi yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Oh, berarti tujuan pada hari ini menyampaikan itu. Iya. Oh iya. Ya nanti ya kita belajar bersama Bu Bibit ya kaitannya dengan masalah yang Bibit alami hari ini. Nanti juga bersama dengan Ibu Kepala Sekolah nanti agar kita semakin balance gitu ya. Terus mungkin apa yang sudah Ibu Bibit laksanakan atau yang sudah Bu Bibit identifikasi dari masalah itu? Yang saya sudah identifikasi yaitu siswa itu kelihatannya itu tidak fokus apabila saya menerangkan Pak. Tidak fokus ya? Iya, tidak fokus, sering melamun, bahkan ngomong sendiri dengan temannya seperti itu Bapak. Mungkin metode yang sudah Bu Bibit lakukan dengan anak-anak sampai anak-anak tidak fokus itu apa? Metode yang saya gunakan selama ini itu ya kadang saya mengajak anak untuk diskusi kelompok juga Pak. Meskipun Dibagi kelompok-kelompok gitu ya? Meskipun ini Pak, kelas saya kan cuma sedikit muridnya Pak ya, kan 4 orang Pak ya. Dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 2 orang, mungkin karena 2 itu jadi kurang maksimal, mungkin seperti itu Pak. Iya. Saya tadi juga pernah menggunakan video pembelajaran, tapi pada kenyataannya ya anak sih kelihatannya senang dan antusias, tapi pada kenyataannya nilainya itu tetap di bawah KKM. Dan apabila saya suruh mengerjakan tugas itu hanya diam gitu Pak. Seperti itu, harus dipandu terus seperti itu Pak. Iya. Berarti memang ya anaknya gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Itu yang cowok berapa loh Bu? Yang cowok di kelas saya itu ada 2 dan perempuannya ada 2 Pak. Oh gitu. Memang di kelas saya itu gini Pak,
kalau saya lihat sih Pak ya, kompetensi apa anak itu berbeda Pak, ada yang Nggih. lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan ada Iya, yang iya. rendah, seperti itu. Nggih. Terus Bu Bibit, bagaimana Ibu Bibit menghadapi situasi seperti itu? Ya, saya mencoba sebenarnya berbagai solusi yang saya lakukan, sudah saya upayakan Pak, seperti Iya. tadi menggunakan video pembelajaran tadi, Hmm. supaya anak itu lebih memahami materi yang saya jelaskan, supaya anak pun juga aktif. Pernah saya juga mengajak anak itu sampai praktek Pak ya, praktek Iya. dalam pembelajaran. Saya ajak praktek misalkan dalam apa ya, dalam memahami kemarin bunyi kalau nggak salah terakhir Pak ya, itu saya ajak anak itu dalam memahami sifat-sifat bunyi itu saya ajak langsung praktek. Praktek. Tapi pada kenyataan anak itu senang, tapi pada kenyataannya dia itu tetap tidak Masuk. memahami ketika ada soal seperti itu Pak. Nggih. Berarti ibarat masakan itu bumbune ndak nerasep. Iya. Iya, nggih. Mungkin sudah metode bermain atau sampai dia. Kalau metode bermain sih ya pernah Pak, tapi Nggih. tidak sering lah. Gitu. Iya. Soalnya ya banyak itu tadi ya, 4. Iya. Nggih. Ya Bu Bibit mendengarkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, kita nanti otomatis bersama-sama gitu nggih. Bu Bibit juga harus mencari sebuah solusi sendiri menghadapi anak-anaknya itu agar supaya nanti ya anaknya lebih berkembang, terus anaknya juga suka. Tapi itu semua pelajaran betul? Apa ya cuma beberapa pelajaran gitu? Kalau di kelas sekarang ini semua pelajaran Pak kelihatan. Oh semua. Nah itu kelihatan kita itu di semua pelajaran seperti itu. Oke ya. Oke, semua pelajaran berarti ya. Tapi ada satu siswa saya ya Pak yang pindah dari Kalimantan itu Pak ya. Itu memang IQ-nya itu kelihatannya rendah Pak itu. Tapi itu aktif sekali apabila dia diajar mata pelajaran olahraga. Nggih gitu. Jadi yang beda di mapel olahraga saya. Di mapel olahraga. Iya. Iya. Oh, siap. Nggih, Bu. Berarti itu bisa dikatakan ya dari anak itu sendiri ya. Itu. Ya. Terus mungkin Bu Bibit rencana aksi yang akan panjenengan lakukan kepada siswa itu yang bagaimana? Iya, rencana aksi yang akan saya lakukan terhadap murid saya yang seperti itu Pak ya. Tentunya saya ingin mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi kan ada berdiferensi proses, konten, dan produk ya Pak ya. Dan dari situ nanti saya juga akan melakukan pemetaan terhadap peserta didik saya, tentunya sesuai dengan minat dan profil dari pelajar dari peserta didik saya, sehingga saya menjadi tahu seperti apa sih gaya belajar dan minat dari peserta didik saya Pak. Iya. Oke, tadi Bu Bibit menyampaikan memakai metode berdiferensiasi. Iya. Nah, padahal berdiferensiasi itu kan ada 3 ya. Bu Bibit nanti akan menitik beratkan di mana? Kalau itu saya akan menitik beratkan di diferensiasi konten Pak. Kontennya. Ya, meskipun jumlahnya sedikit, saya tetap akan mengelompokkan anak menjadi diskusi kelompok. Iya. Sebenarnya panggah semangat. Iya, semangat yang penting itu Pak, meskipun jumlahnya sedikit, Iya. kita harus tetap semangat dalam mengajar mendidik putra putri kita. Iya. Sementing ya itu kita mengarahkan anak agar supaya anak itu mau suka dulu ya sama pelajarannya. Oke. Bagus oke. Terus adakah prioritas yang Bu Bibit miliki dalam rencana itu tadi dari metode berdiferensiasi tadi itu yang panjenengan sampaikan tadi? Iya, prioritasnya tentunya anak akan lebih aktif Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan. Anak juga memahami dan bahkan nilainya pun ya harus di atas rata-rata lah. Oke, ya. Oke, terus selanjutnya mungkin Bu Bibit sudah pernah melakukan strategi yang bagaimana
untuk mencapai tujuan si anak itu tadi? Strategi yang saya lakukan Iya, sekarang ini. iya. Ya tadi Pak, saya sudah melakukan strategi yaitu dengan diskusi kelompok tadi. Oh, diskusi kelompok Iya, tadi. dengan Oh, menggunakan ya. video pembelajaran Walaupun tadi yang sedikit. sudah saya upayakan sebenarnya, tapi pada kenyataannya yaitu anak tetap tidak memahami materi yang saya sampaikan, nilainya pun juga di bawah KKM seperti itu Bapak. Iya. Tapi semua materi maksudnya Bu itu? Iya Bapak. Itu semua Iya. materi apa mungkin ya karena anak ini memang kurang percaya diri kelihatannya Pak. Iya. Iya. Kalau tidak dioprak-oprak itu anaknya memang seperti itu Pak. Kemarin saja waktu AMBK Pak ya, Iya. itu saya suruh megang laptop itu Pak, kalau tidak digetak itu Pak tetap gini cenat ini, jadinya membuat emosi, Kurang aktif berarti. emosi saya Pak seperti itu Pak. Iya. Jadi ini tantangan kita bersama, nanti ya kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga kita kerjasama dengan teman sejawat, berupaya semaksimal mungkin ya Pak, untuk bisa menggairahkan atau meningkatkan rasa pada anak agar anak lebih senang pelajaran, dan ya tentunya yang utama adalah meningkatkan nilainya itu tadi. Iya. Padahal ya sudah tidak kurang, berarti kalau saya mengamati luar biasa sekali Bu Iya. Bibit. Sebenarnya ada satu anak Pak ya, itu yang sebenarnya memiliki, kalau saya ingin belajar itu anak itu sebenarnya mampu Pak, tapi ya karena mungkin kurang percaya diri ya, jadi dia itu merasa tidak yakin jawabannya itu benar atau tidak seperti itu, akhirnya dia ikut temennya gitu seperti itu, temennya nilainya apa, ternyata itu jawabannya salah gitu seperti itu, kemungkinan apa mungkin seperti itu. Saya juga kurang melakukan observasi secara detail ya. Iya. Oke, berarti sudah banyak sekali upaya-upaya yang Bu Bibit laksanakan. Oke, sehingga nanti anak, pokoknya agar supaya anak itu kan tujuannya ke anak itu ya. Iya, anak itu aktif lah Iya. itu pembelajaran saya, selain itu juga memahami. Iya. Oke. Tadi Bu Bibit sudah menyampaikan rencana aksi yang sangat luar biasa, ya tak? Terkait dengan masalah-masalah yang Bibit hadapi. Di sini bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana yang sudah Bu Bibit lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan. Saya dalam melihat tindak lanjut yang saya lakukan tentunya dalam pembelajaran berdiskusi ini Pak ya, saya akan berkolaborasi Pak dengan teman sejawat saya. Kebetulan teman sejawat kan pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensi Pak ya. Tentunya saya nanti akan meminta saran dan masukan dari beliau terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Seperti itu saya dan saya berupaya untuk membuat metode pembelajaran yang seperti yang menyenangkan lah. Yang menyenangkan. Oke, Bu Bibit. Luar biasa, berarti ya upaya-upaya yang sudah Bu Bibit lakukan itu sudah luar biasa ya. Luar biasa untuk tercapainya anak. Ya Bu Bibit, untuk sekarang apa komitmen yang Ibu Bibit yang sudah Ibu Bibit lakukan terhadap rencana aksi itu? Komitmen saya yaitu melaksanakan pembelajaran yang pertama, saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap peserta didik saya. Terus saya juga akan membuat rencana pembelajaran yaitu yang berupa RPP ya Pak ya, menggunakan media yang kiranya sesuai, yaitu benda-benda yang abstrak yang mudah diamati oleh peserta didik saya itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus mungkin siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Ya tadi rekan sejawat saya yang pernah melaksanakan pembelajaran berdiskusi tadi. Oh gitu. Ibu ini ya. Kebetulan dia itu guru penggerak Pak. Oh gitu. Jadi ya banyak pengalaman. Itu tadi ya. Sangat banyak sekali ya. Iya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut itu dari kegiatan kita coaching ini tadi?
dari apa yang si panjenengan obrolkan hari ini gitu. Saya merasa lega Nggih. setelah mencurahkan isi apa permasalahan yang ada di unek-unek yang ada di benak saya Nggih. kepada Bapak Edi, dan saya mendapatkan pencerahan Nggih. solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Nggih. Tentunya solusi itu nanti yang mengeluarkan adalah atau yang mendapatkan dari jenengan sendiri ya. Karena yang tahu masalahnya jenengan, nanti otomatis yang mengurai dan mencari solusinya adalah panjenengan sendiri. Iya. Ya tentunya ya harus sabar kita nggih. Tuh. Ya. Berarti itu Bu Pipit terkait dengan apa masalah-masalah yang panjenengan hadapi hari ini. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan selain kegiatan anaknya panjenengan tadi? Saya kira cukup Pak. Cukup. Nggih. Ya mungkin itu ya harus dihadapi dengan sabar tentunya, dan Bu Pipit harus membuat metode-metode yang lain. Itu nggih. Jadi itu terima kasih Bu Pipit terkait dengan kegiatan coaching hari ini. Semoga nanti ke depan panjenengan bisa selalu berkolaborasi dengan kita bersama. Itu nggih. Sebelumnya dan sudah saya mengucapkan banyak terima kasih karena dari komunikasi ini saya lega sekali. Nggih. Sami-sami Bu. Nggih. Tuh. Terima kasih, dan selanjutnya nanti bisa dipraktekkan kepada anak-anak. Ngaten nggih. Terima kasih Bu Pipit nggih. Terima kasih nggih Bu Pipit. Hasil coaching yang Oh ya, siap Bu. kelihatannya coaching yang Bapak laksanakan tadi terlihat lancar. Nggih. Bapak membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing Bu Pipit untuk menemukan solusi-solusinya dengan baik. Nggih, Bu. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang baik, aktif, dan kemudian bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kalau boleh saya menyampaikan performa yang sudah saya lakukan, Ya. itu ya saya pribadi terus terang saya masih tahap belajar, masih kurang Ibu. Ya tentunya nanti saya tetap minta saran dari Ibu. Tapi tadi saya pada saat saya menjadi coach ya berusaha untuk mendengarkan, menjadi pendengar yang baik dan menerima masalah yang dihadapi oleh Bu Pipit. Dan tentunya saya menggiring opini itu agar supaya Bu Pipit yang bisa menyelesaikan atau mencari solusi sendiri. Baik. Kira-kira apa yang membuat Bapak kok bisa sedemikian? Yang membuat saya sedemikian itu karena ya gimana Bu ya sudah Bu Pipit sudah berusaha semaksimal seperti itu tadi. Terus dengan ya apa boleh buat karena muridnya masih hanya 4 gitu Ibu. Jadi ya tentu harus ekstra, dan lagi seperti yang disampaikan satu anak memang tidak bisa, itu memang harus ya berusaha semaksimal mungkin karena mungkin ya SDM, tapi kita sudah tidak lepas karena kita sudah banyak metode-metode yang sudah kita sampaikan kepada anak. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses coaching tersebut? Kalau baik, lancar, mengalir, kalau saya rasakan. Apakah Bapak merasa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing begitu? Ya, sampun Bu. Apakah dalam percakapan tadi Bapak sudah merasa bahwa Bu Pipit sebetulnya sudah menemukan solusinya? Sudah. Ya, Insya Allah kalau pertanyaan saya tadi sedikit banyak sudah sedikit ada yang berbobot. Pandangan-pandangan Bapak sudah baik, namun ada beberapa yang ingin disampaikan. Bukan beberapa sih Bapak, cuma sedikit ya Bapak. Umpan balik yang ingin saya berikan Bapak. Semoga dalam melakukan coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Siap. Tentunya gini Bapak, coaching tadi sudah baik, sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan tahapan TETA. Sudah sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian yang Bapak inginkan sebelumnya. Namun saya ingin
mengharapkan ke Bapak bahwa kompetensi-kompetensi yang seperti itu tadi jangan berhenti sampai di sini ya Bapak. Oh siap. Terus kembangkan, terus Iya. berbagi baik dengan rekan-rekan Jawa. lainnya. Jangan menutup diri dan bersifatlah terbuka kepada teman yang seperti Bu Bule tadi. Iya. Seperti itu umpan balik saya Bapak. Iya, terima kasih Ya. Bu Ari atas kerjasamanya, atas pendampingannya, saran dan juga mungkin kemarin yang diberikan bekal kepada saya Ya. untuk kegiatan hari ini luar biasa sekali. Ini semua demi saya pribadi dan juga lembaga kita. Ya, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Bapak. Siap, nggih Bu. Nggih. Tetap Oke, semangat. Siap, terima Tetap kasih. berbagi baik. Semoga lingkungannya tetap terjaga dengan mental yang baik pula. Siap. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Ari. Ya, semoga Nggih. bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.